Cuma gue putusnya bukan gara-gara selingkuh. Bukan ya? Karena yang dia bahas tuh yang memang udah lama. Nah ini banyak yang digembar-gembori nih putusnya gara-gara lo selingkuh. Dan dia udah merasa capek gitu. Gue mutusin. Lo yang mutusin? Gue mutusin. Lumayan sedih sih, kayak gue dibilang mau kondo dan segala macam. Padahal kayak dari sebelum gue sama dia, jauh sebelum sama dia pun, kayak gue tuh udah ngebiayain orang tuh banyak. Gitu. Dari tim gue segala macam dan lain-lain. And I never take anything for granted gitu. Ketika lo disuruh milih nih antara dua mantan, enak mana? Enak mana? Enggak. Siapa tahu lo bisa jawab nih. Ya, teman-teman, bos-bosku semua, kali ini aku lagi mau bikin konten yang sangat spesial. Konten kali ini tuh beda dari yang lainnya karena aku lagi mau ketemu sama musuh. Dan musuh kali ini aku mau ajak dia fight. Seperti yang sudah-sudah. Gue jedotin lo! Enggak. Bercanda bosku ya. Jadi aku mau silaturahmi ke siapa? Yaitu Eric Colim. Sopers. Masuk. Arigato. Kalian pasti tahu lah Eric Colim itu siapa. Ya sudahlah, langsung aja let's go kita ke rumahnya. Ciao. Ya guys, akhirnya kita udah sampai di kediaman. Nih, siapa nih? Ya, orang yang selalu bikin rusuh dan keributan. Siapa lagi kalau enggak Bro Eric Colim. Ya, langsung aja kita masuk, kita bikin rusuh di sana. Yuk, let's go. Ya, langsung aja kita ketok dan tunggu dulu. Daerah rawan bahaya ini. Gue jadi ngeri anjing. Jangan-jangan ada bom, Cok. Apa ada sesuatu? WhatsApp Nalendra. Siap. Akhirnya ketemu guruku, bro. Baru di chat semalam udah datang. Gila, gercep juga nih. Iya dong. Momen ini momen tepat ini. Kok bawa bocil lepet? Assalamualaikum. Oh iya, nggak kelihatan bos. Oh ya, masuk. Kasihan dong bocil. Tim gua ya. Oh iya. Silakan duduk aja dulu. Kenalin. Ini timnya Bang Eriko semua, luar biasa. Ya, saya dulu dong. Halo. Ini siapa nih? Bidadari ini? Wah, ini spesial. Oh, spesial. Ada yang baru aja nih. Ini teman gua Wirman, ini teman gua Heru, ini adek gua Doni. Gila ya. Gua main FF bro, FF. Itu ada temennya. Oh, salaman dulu. Salaman mana? Ayo dong, ketemu temen. Halo Dik. Lucu juga ya. Gila ya, gua ngeliatin dia kemarin live streaming spot nih. Terus kayak serius nih lihat aku nih. Iya, apa bohong? Lihat lu bener. Terus kayak kurang gitu, harus kurang ya? gitu. Lawan Papi Zeus, soalnya gua udah pernah tamatin. Udah Zeus. sempat tamat? Udah pernah tamat. Gila. Udah pernah Maxwin juga, makanya. Sekarang pro-nya di mana? Bonanza? Bonanza, Zeus ya easy peasy lah. Easy peasy. Mas sekarang belakangan 2 hari ini jadi Eriko Rungkatlin ya. Lagi rungkat gue emang, setroda emang berputar guys. Oke, kita coba nanti mabar. Tapi sebelum itu aku mau wawancara dulu nih. Ya udah sambil duduk aja. Ya. Oke. Duduk. Yuk. Ya, akhirnya ketemu juga sama suhunya. Akhirnya, finally. Setelah 24 jam menunggu. 24 jam, Cuk. 24 jam ya, cepat juga ya. Cepet ya. Cepat juga. Dan aku nggak nyangka seorang Eric Colim sehumble ini. Wah, gampang untuk ketemunya sama orang-orang gitu loh. Ya nggak sih? lumayan. Atau milih-milih nih? Jangan-jangan. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kalau yang dicerita-cerita orang kan sombong apa gimana, ternyata sombong. enggak. Sombong ya? Sombong aslinya. Kalau sama aku kenapa nggak sombong? Oh.
tahu. Enggak lah, sebenarnya kayak itu branding Branding. image aja, kayak lu kan punya internet personality dong pasti. Betul, kan. betul. Kadang sikap nggak menentukan sifat, bro. Oke. Ya. Ya tapi gue tetap sombong sih. Enrot semua. Nyanda. Oke. Lo habis dari mana? Hah? Dari rumah. Dari rumah. Depok ke sini jauh nggak? 2 jam lah. Anjir 2 jam. Boleh Sejam juga. setengah. Udah kayak ke puncak. Tapi enjoy sih, apalagi yang ditemuin nih bukan main nih, bro. Oh iya, ini BTW ini rumah baru ya? Sebelumnya kan nggak di sini ya? Iya. Gue Sebelumnya di searching Tangerang. kan rumah kamu di Tangerang. Iya, rumah gue Tangerang nih, baru-baru gue sebulan di sini. Wih, rumah baru dong. Rumah baru. Atau rumah yang di apa sempat viral itu kata-katanya yang udah tayang. Ya makanya kan kemarin kan gue numpang. Oh, no. Oh, sekarang ini balas dendam ceritanya, langsung beli ya. Ya, gitu kan ngontrak bro kan. Mau kondo, model kontol doang kan. Enggak lah. Lo banyak diceritain kayak gitu, gimana sih pendapat lo itu? Kenapa lo nggak speak up? Udah Speak up lo itu cuman di beberapa channel yang aku di tahu. story. Di story. Ke story waktu itu karena waktu itu kan emang sebenarnya lagi sama-sama panas saya sih. Sama-sama panas. Ya. Oke. Jadi kayak mungkin kita berdua impulsif, lo sambil makan kacang nggak? Terus Oh ya, siap-siap. akhirnya gue udah ketemu kemarin. Sama dia. Gue udah ketemu. Oke. Akhirnya udah dikelarin semuanya, tapi kebanyakan sih apa yang statement dia kemarin itu ada beberapa yang miskom. Banyak banget, bro. Lumayan. Kayaknya lo itu udah tenggelam KO gitu. Karena apa alasan lo nggak speak up terlalu banyak? Pasti banyak dong yang ngundang lo. Ya nggak sih? Lumayan. Hah. Cuma kayak udah capek aja perlu jelasin. Karena gini loh, kalau misalnya lu ngejelasin ke orang yang kayak mau mandangnya cuma dari satu perspektif atau emang udah benci sama lu dari awal, Percuma ya kita. ya percuma. jelasin. Gue mau jelasin kayak gimana pun ya pasti mereka nolak buat percaya. Jadi ya udah gitu. Tapi dibilang omongan dia bener, ada benernya juga. Ada bener juga. Dia bantu gue, emang dia bantu gue. Ya. Tapi gue juga ada bantu dia. Aku makan ya. Makan. Terus? Ya, gue juga nggak nyalahin dia sih. Emang ada benernya. Karena pas kemarin itu kan abis kasus yang pertama kali gue sama Jessica itu kan emang gue jatuh banget kan. Itu bener-bener my income is almost zero lah. Mungkin minus kali ya. Dan dia emang bantu gue, dia baik-baik kok. Ya. Cuma dan masalahnya udah selesai. Kayak dia ada bilang gue utang, udah gue kelarin semua langsung. Ya beruntungnya kayak setelah gue putus ada banyak berkat masuk lah. Gitu ya, Iya. malahan. Bukan gara-gara gue putus, emang lagi hokinya gue aja. Oke. Sampai detik ini statement dia tuh semuanya berarti benar. Apa ada yang salah, bro? Salah karena miskom. Ada 2 yang salah. Pertama, yang masalah gue datang ke rumah bawa cewek, emang gue pernah ada sekali. Tapi itu gue udah Pada putus. saat lo pacaran sama Listi. Dia nganggapnya Atau masih sebelumnya? pacaran. Dia nganggapnya masih pacaran. Padahal? Padahal gue udah putus. Kemarin udah kita lurusin. Ternyata emang perspektif kita beda. Gue anggap ya udah putus. Dia anggapnya belum. Lo putus sama Listi, bentar. Putus sama Listi itu berapa kali? Selama pacaran? Wah gila, berkali-kali lah. Cuma Udah kalau kayak anak SMA aja ini. iya lumayan. Kalau misalnya Putus nyambung. tapi kita tinggal serumah. Oh, meskipun lo putus, tetap tinggal serumah? Lo tinggal serumah. Oke. Masih bareng ya. Enak putus juga ya. Putus sehari, abis itu balikan lagi kayak gitu. oke. Ya cuma kata-kata emosi aja, putus gitu-gitu. Cuma ya belakangan ya emang karena emang udah nggak bisa bareng lagi, emang udah nggak bisa ngobrol lagi, ya udah. Sama-sama buat kebaikan bareng-bareng sih. Udah capek lah ya. Jadi putus. Udah Ya. capek. Bener-bener putus nih berarti. Iya. Tapi kan sekarang yang gue kan dia lebih bagus lagi, lebih maju lagi, gue juga lebih maju, ya sama-sama win-win sih. Cuma emang kemarin ya mungkin dia sakit hati gara-gara gue, ya emang mungkin benar. Dan statement dia yang dia bilang itu ada benar, kemarin ada salahnya gara-gara miskom. Ada 2 hal yang salah.
Apa itu yang salah? Yang gue jelek-jelekin dia pertama, sama yang kedua itu gue bawa cewek yang kedua. Gue bawa cewek ke rumah dia itu. Katanya sampai ditegur sama kakaknya ya? Itu ya nggak sih? Cewek, lo bawa cewek di rumahnya. Di rumah itu ada kakaknya. Terus kakaknya bilang ke Listi. Mbak. Kandung. Asisten rumah tangga. Oh, oke. Ya. Kirain itu kakak kandung gitu. Enggak. Itu benar berarti? Itu gue emang kesana, tapi ada yang dia bilang gue datang lagi, gue nggak datang lagi. Itu mungkin kayak mbaknya, dan yang ngomong itu kan mbak tetangga. Mbak tetangga. Aku lagi make sure lagi sama dia, mungkin gue bilang dia lihat hantu kali. Lihat hantu. Kayak nggak ada intention lagi buat gue kesana, cuma duduk di sofa, duduk buat ngapain anjing. Logikanya seperti itu, tapi udah dilurusin kemarin, jadi ya udah. Terus dia bilang gue ada utang-utang segala macem, udah gue bayar. Itu bentar, itu utang apa itu? Selama lo pacaran maksudnya? Selama gue pacaran, gue emang ada utang. Kayak misalnya nih, gue kan emang ada utang kan pas gue keluar dari penjara itu, gue emang minus. Minus banget. Sempet utang ke dia? Gue nggak utang ke dia, jadi dia yang bayar utang gue dulu. Tapi habis itu baru gue bayar. Oh, Ya. jadi di situ dia peka gitu ceritanya. Lo nggak minta nih, dia langsung bayar gitu? Gue nggak minta, dia langsung bayar. Oke. Cuma ada beberapa yang emang, kau bisa talangin aku dulu nggak bulan nih? Nah, baru di sana yang kayak gitu-gitu, gue bayar, emang gue willing buat bayar juga. Makanya gue nggak ada gembar-gembor emang gue utang. Emang bener ya? Habis itu gue bayar. Karena emang baru ada duitnya juga baru sekarang lagi. Yang kemarin-kemarin gila berat banget bro, berat. Emang lagi surut ya? Berat banget. Job nggak ada. Terus viewers turun. Ada utang juga, minus selalu tiap bulan. Ngomong fair-fairan aja. Gue kalau nggak ada duit ya bilang nggak ada duit. Dan dia emang beberapa kali dia ada bayarin utang gue, tapi dia nggak ngomong sama gue. Baiknya dia. Ya tapi ujungnya tagih juga, ya udah gue bayar juga. Emang mungkin emosinya cewek kali ya. Bentar. Kata dia lo itu selama berhubungan sering berselingkuh sih. Berapa kali sih lo selingkuh? 2 Dua Pas gua kali. putus. Pas lo putus. Jadi kayak misalnya nih Pelarian gitu ya? gue putus sama lu nih. Gue ini pacarmu gitu ya? Iya misalnya, terus gue jalan sama cewek lain. Banget. Bilang sama cewek lain. Dia bilang tuh selingkuh ya udah selingkuh berarti gue. Oh, selingkuh kayak gitu ya? Nah, Itu bisa dikatakan selingkuh nggak sih? Itu kan pelarian ya? Selingkuh ya berarti ya? Komen aja lah. cuma gue putusnya bukan gara-gara selingkuh. Bukan ya? Karena yang dia bahas tuh yang memang udah lama. Nah ini banyak yang digembar-gemborin nih putusnya gara-gara lo selingkuh. Dan dia udah merasa capek gitu. Gue mutusin. Lo yang mutusin? Gue mutusin. Cuma gue nggak bisa kasih tahu kenapa, karena terlalu confidential. Oh. Sensitif. Nah, oke, lo pasti udah lihat dong speak up-nya dia ke media-media. Alasan dia putus itu bener nggak? Menurut lo bener nggak itu? Kan dia nggak pernah jawab alasan gue putus kenapa. Kemarin di Deddy Corbuzier kayaknya udah jawab tuh. Dia jawabnya, jadi Erik lebih milih cewek itu dibanding gue. Dibanding dia gitu kan. Dia ngomong gitu. Oh, jelek banget cok itu. Ya nggak tahu kan, masih belum gue jawab tuh putusnya gara-gara kenapa. Cuma gue nggak bisa jawab. Cuma gue milih cewek yang sekarang dibanding dia, emang itu emang benar. Ya karena gue putus. Gitu. Masa gue tiba-tiba randomly milih. Intinya lo lebih nge-save dan lebih milih yang lebih baik gitu ya? Ya lebih baik buat kita berdua sih. Oke. Ini gila sih. Meskipun penampilannya kayak gini, attitude-nya bagus. Jadi dia tuh sebenarnya ada banyak alasan untuk memilih cewek baru, cuman nggak disebutin gitu. Karena dia ngejaga ya. Gue kalau Ngejaga sih. nih kalau menurut gue ya, kalau cowok lebih nggak mau ribet nggak sih sebenarnya? Iya betul sih. Ya udahlah, udah gitu ya. Iya kalau ya udah gitu. Mungkin emang cewek kan lebih kayak sakit hati, dibawa hati, pikiran terus, Iya. akhirnya malah blunder segala macam. Kalau gue sih sebenarnya
Ini pikiran logika gue aja ya. Duh, gue mau ngomong kayak gimana pun bentukan gue di internet udah seperti ini gitu. Udah jadi stigma gitu loh. Kayak mau sebelum kayak, sama dia pun udah seperti iya, ini kan? Sebelum sama dia pun udah sampai seperti ini. Udah seperti ini gitu. Kayak lumayan sedih sih, kayak gue dibilang mau kondo dan segala macam, padahal kayak dari sebelum gue sama dia, jauh sebelum sama dia pun kayak gue tuh udah ngebiayain orang tuh banyak gitu, dari tim gue segala macam dan lain-lain, and I never take anything for granted gitu. Dan yang pas ini tuh kayak ya udahlah, yang deket-deket aja yang tau lah. Cuman dibilang dia bantu gue, she helps me a lot, makanya gue willing buat bayar gitu. Ya udah, kalau misalnya emang dia cerita benar, cuma kurang lengkap aja mungkin. Kurang lengkap aja. Iya. Dan lo emang udah masa bodoh lah, nggak mau ngelurusin gitu ya. Yang aku lihat kamu kan cuman ada di Densu. Ada lagi nggak yang speak up lo di YouTuber lah? Enggak, gua banyak juga yang ngajak podcast, cuma guanya nggak mau. Nah, kenapa lo sama aku mau, bro? Gua aja nggak tahu lo mau ngajakin gua ngobrol. Terjebak gua. Kejebak. Iya ya, bilangnya kan aku mau mengguru nih, cari cuan. Ya, jebak dulu lah. Untung dia mau, bro. Ya tapi ya gua sekarang sama Lesti udah aman lah. Tapi yang penting baikan kan kalian. Nggak jadi musuh gitu loh. Udah salaman sih. Udah salaman. Udah salaman. Udah Ya, salaman. kayak anak SMP aja musuhan ketika selesai pacaran, bro. Ya, gue sih sebenarnya ya, gue sama mantan gue kayak hampir nggak pernah musuhan sih, kecuali sama yang kemarin ada masalah sama yang paling si Jen. Si Jen. Nah, Kenapa itu alasan sampai sekarang lo jadi musuh sama dia? cuma nggak jadi musuh sih, kayak cuma jadi salty aja, kayak gue nggak diem-dieman gitu. Biasa kayak masih ngechat, tawa-tawa. Atau terlalu sakit apa gimana gara-gara? Ya mungkin story-nya yang terlalu sakit mungkin. Sebenarnya gue putus hampir-hampir mirip lah. Ini dua sebenarnya mirip, hampir mirip. Problemnya Problemnya hampir mirip. gedean mana problemnya si Listi sama Jessica Jen? Kalau misalnya by effect sih emang pasti Jen lah Jen ya. impactnya, karena story gue sama dia panjang kan. Berapa tahun sih lo pacaran sama Jessica Jen? Lupa gue bro, 100 tahun lebih, hampir mau 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir mau 2 tahun. Cuma mereka udah sama-sama baik lah, mau terima gue yang kayak gini. Nah, ini yang seru nih, ketika lo disuruh milih nih antara dua mantan, enak mana? Enak mah. Enggak, siapa tahu lo bisa jawab nih. Enggak, enak mananya tuh mikirnya jangan langsung ke situ. Maksud Emang gue aku, mikir apa? nggak tahu. Ya nggak tahu kan. Kok tadi enak mana gitu, kayaknya Ya kaget enak gitu. mana? Bro. Enggak, biasa aja. Oh. Berarti yang mikirnya itu lu nih. Oh. Enggak, maksudnya enakan mana ketika berhubungan sama pacaran sama si Listi atau Jessica Jen? Enakan sama yang sekarang lah. Oh, lo sekarang ada? Apa? Ada baru. Serius lo? Cepet banget, Cok. Ya kan cowok harus cepet bro. Oh. Cepet, gue udah umur segini. Lagi ya. cari-cari yang terbaik. Gue boleh minum nggak sih? Minum lu. minum. Kayak sebenarnya ini apa yang pernah gue lihat dan gue pelajarin juga ya. Kayak baca-baca quotes gitu. Jadi cowok itu mungkin bisa ngewek sama siapa aja gitu. Cowok bisa ngewek sama siapa aja tapi nggak dia nikahin gitu. Oke. Cowok bisa cinta, bisa sayang sama cewek tapi nggak dinikahin juga bisa. Tapi cowok bakal nikahin cewek yang bisa bikin hidup dia stabil, yang bisa bikin hidup dia tuh ya stabil dalam secara finansial, dalam secara Grafik, mental. Ya jadi kayak kalau misal lu berhubungan apalagi dalam rumah tangga, lu bukan yang mau nambah masalah kan. Betul. Iya, kalau misal lu dari pacaran aja
Toxic. yang ada masalah-masalah terus toxic segala macam ya mending nggak usah gitu. Karena lu tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu. Oh. Tapi lo percaya nggak sih, ketika kita berhubungan nih, gue juga mau minta pendapat lo. Ketika kita berhubungan toksik nih, lo percaya nggak itu tuh proses? Jadi kedepannya bisa diperbaiki? Apa enggak? Apa udah nggak cocok? Bisa diperbaiki kalau sama-sama mau, sama-sama mau buang ego gitu, sama-sama mau denger. Sebenarnya tergantung dari kayak gimana cara lu negosiasi yang sama dia, atau sama-sama ngobrol sih, sama-sama mau ngerti sih. Oke. Ya kayak gua pun Lo pernah ngalamin belum yang lo omongin tadi? pernah ngalamin Sampai gua. sekarang? Ya gua ngalamin, gua pacaran berkali-kali kan ya, gua ngalamin juga lah, ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang nggak bisa diajak ngobrol, ada yang baru diajak ngobrol dikit tiba-tiba marah, tersinggung, padahal gua ngomong belum selesai. Ada yang gua apa ya, ya gitu loh. Paling susah sih kalau misalnya nggak bisa diajak ngobrol sih. Komunikasi ya. Ya, biasanya kalau gua kalau misalnya malam-malam nih, lagi gabut, main HP doang, baru di sana mungkin gue bakal ngobrol gitu. Atau misalnya lu ada salah, misalnya kita pacaran nih, lu ada salah nih, baru gue ngomong, Beb, kamu tau gak yang kemarin kamu tuh begini-begini, bisa gak sih kamu jangan kayak gitu lagi. Oke. Jadi biasa gue negur tuh kalau bisa di waktu yang tepat sih, sama timing yang tepat. Tapi ada yang udah dibaikin juga kayak gitu, diajak ngobrol begitu, tersinggung juga, ujung-ujungnya marah, ngambek. Itu udah males tuh gue. Biasa kayak gitu hubungannya nggak lama. Cuma kalau yang masih bisa ngobrol, gimana? Gue juga masih tinggi lah ya. ya kayak gue juga akuin, gue juga egois juga. Maksudnya kadang gue juga mau menang walaupun gue tahu gue salah gitu. Ya Cuma sih kelihatan sih wajah-wajahnya. bangsat Iya. emang. Masih egonya masih tinggi. Cuma kalau misalnya kayak dia ngalah, ngasih tau yang bener, nggak ngelarang, akhirnya gue tuh kayak ngeliat sendiri, wah anjing, ini orang udah gue giniin tapi kayak masih percaya juga sama gue. Berarti dia bener-bener cinta nih. Akhirnya kita berubah sendiri, kayak nggak perlu di larang, udah berubah sendiri. Dan saat ini lo udah nemuin orangnya gitu ya. Yang sekarang sih komunikasinya bagus sih, Enak kan? enak bisa aja. Ngertiin kerjaan lo. Ngertiin kerjaan gue juga. Ngertiin. Iya. Biasanya kita sebagai kreator tuh susah banget bro. Pacar ngertiin kerjaan kita itu. Bawaannya, pikirannya jelek-jelek gitu. Padahal kayak kadang kita butuh. Ya susah sih, emang kalau susah juga sih. Iya pernah juga udah kayak gitu. Pernah. Kadang tuntutan, Nah, tapi di satu sisi kita kayak kita harus sayang. ya, ngasih tembok juga, jadi kita nggak bisa all out pas kita buat konten. Gue pernah kayak gitu. Pada saat tahun berapa itu lo kayak gitu tuh? Fase-fase seperti itu? 2018 kayaknya. Jadi kayak misalnya gue mau bikin konten sama cewek nih. Oh, lo sempat bikin konten sama cewek juga? Iya, cuma konten aja gitu. Konten Dan- apa tuh? Dan kebetulan waktu itu gue juga udah ajak cewek gue di sana gitu, mantan gue di sana. Maksudnya gue ajak dia nih, biar aman gitu loh. Nih lu lihat nih, gue ngapain aja gitu. Cuma jadi kayak gue bikinnya tuh jadi nggak all out gitu, yang sementara partner cewek gue juga jadi nggak all out karena kayak ada barriernya gitu loh, penghalangnya gitu, jadi susah juga sih. Coba lebih enak single sih sebenarnya. Lebih enak single ya? Lebih enak single. Kalau bikin konten. Ya ada plus minusnya lah. Cuma kita kan kalau misalnya udah pacaran juga harus tahu diri juga lah. Betul. Ya yang mana yang harus dan tidak. Sebenarnya aku sih kalau di kadang di fase-fase seperti itu tuh sempet coba lah aku jadi dia ya. Oh iya, aku juga nggak terima sih kalau digituin. Jadi aku juga nyadar bro. Ya posisi sendiri jadi orang tersebut ya. Iya betul. Nah, aku mau minta saran nih. Gue kan juga punya pacar nih bro. Lo kan suhunya percintaan nih menurut gue. Oh lu anjir. Mantan lo banyak banget kan. Iya itu justru jangan dibilang suhu, itu gue gagal semua dong. Duh, belum berarti itu kan proses. Gagal itu untuk menuju proses apa namanya?
Gimana? Gagal itu kan berarti proses menuju keberhasilan, bro. Ya enggak sih? Gitu mah. Ye. Nah, jadi aku mau minta saran atas semua perjalanan sama Listi sama Jessica aja nih. Biar gue nggak kayak lo, nggak bubar kayak lo gitu. Saran lo apa? Sarannya apa? Apa? Jangan ngedate sama influencer. Ini halus-halus kasar ya, sorry ya, bro. Jangan ngedate sama influencer. Jangan ngedate sama influencer. Ya. Maksudnya gue ngedate sama ya kalau misalnya cewek influencer ya gitu? kalau misalnya nggak mau kayak gue, jangan ngedate sama influencer. Ya, bukan biar nggak di blow up. sama aja sih, bro. Kalau ceweknya udah over kan sama aja, sama siapapun. Meminimalisir. Meminimalisir ya. Meminimalisir. Tapi ya paling penting itu sih komunikasi sih. Cuman ya kalau misalnya ya cewek lu kerjanya di satu bidang sama lu, harusnya biasa lebih ngerti. Harusnya biasanya lebih ngerti. Iya, karena dia udah di sana, dia tahu cara kerjanya, sistemnya. Apalagi pas dan ekosistemnya. pada saat ketemunya itu udah tahu kerjaannya gitu kan. Pada saat ketemu kita nih, kita udah ketemu di entertain gitu loh. Harusnya tahu ya. Harusnya tahu sih, lebih toleransi sih. Sama buat cowoknya mungkin ya, kalau udah dikasih kepercayaan lebih tahu diri aja. Lebih tahu diri. Oke. Oh iya. Kemarin tuh ada kejadian lo berantem ya kan? Iya nggak sih? Ya, hasil akhirnya juga udah banyak yang tahu, ya kan? Ya, Itu hasil akhirnya pun gue juga udah tahu sebenarnya. Itu gimana kok bisa sampai lo loss, lo kalah? Karena aku lihat nih Dia wah, jago ini- bro. Jago dia BJJ-nya. Oh jago. Jago BJJ-nya. Sebelum lo tanding kan harusnya lo tahu nih. Udah tahu. Lo wah anak ini ngajak kayak gini wah. Udah tahu. Aku harusnya Chance pindah gua jalan. menang paling cuma 20%, 10%. Tapi gue pede aja. Aku menang nih, gue menang. Gue tiap hari bilang sama diri gue menang. Gue kalah ya udah. Oh. Walaupun gue udah tahu. Soalnya karena Sebelumnya lo tahu nggak gambling kan? gambling lah. Gambling juga. Gambling juga lah. Kali aja hoki-hoki gue dapat matanya gue colok kan. Mata dicolok. Ya Kan sebenarnya kasihan bro kasus kalau gue. buta bro. Ya jangan sampai buta lah. Mata cyborg gitu. Ada bisa keluarin laser gitu nanti. Enggak. Oh. Jadi sebenarnya kasus Winston itu kemarin emang gue fuck up sih. Gue goblok juga sih. Cuman Lo ya yang salah. Ya gue yang salah. Gue mukul dia duluan kan. Mm-mm. Terus habis itu dia nantangin gue di oktagon, ya udahlah. Mukulnya ini sempat simpang siur nih. Mukulnya lo itu dari depan apa belakang? Dari depan. Depan. Dari depan. Fix itu dari depan. Terus saksinya ada Paleka, ada Dewa, banyak orang juga di sana. Oh. Nah ini masih berarti ini mana yang bullshit nih kan? Yang ada di sana lah. Yang ada di sana lah. Kan di media-media itu lo dari belakang katanya. Media jahat bro. Di Densu lo udah nonton nggak sih? Gue gak nonton. Nggak nonton. Gue sama sekali nggak pernah nonton. Gue jarang nonton YouTube sebenarnya. Terus jarang nonton YouTube gue. Kerja di YouTube jarang nonton YouTube. Gue nontonnya YouTuber luar kebanyakan. Iya. Kalau Indo siapa? Indo siapa yang gue tonton di mana? Ya itu di TikTok lah tuh kan. Hah? Lebih ke TikTok lo nonton apa lo? Sumber Tabok Makmur. Oh iya, Sumber Tabok Makmur anjing. Nah ya banyakan TikTok sih gue sebenarnya nontonnya kadang. Kirain Alendra. Gue nggak pernah ditonton bro ternyata. Padahal gue nonton dia terus. Ya maaf. Maaf ya, masih kecil maklum lah. Berarti lo nggak ada idola YouTuber Indonesia nih yang lo idolain nggak ada? Bayu Skak. Oh, orang Jawa itu, Cok. Iya. Sama kayak aku Jawa. Oh, lo Jawa juga? Iya. Dia YouTuber pertama yang nge-influence gue buat jadi YouTuber. Wih, ketemunya di mana? Di YouTube lah. Nonton gue bilang. "Ini Nggak orang ketemu dia, pernah nggak ketemu sih." dia? Oh pernah. Di waktu Asik itu ya orangnya ya? humble orangnya, humble. I like his personality sih. Kayak emang karakternya tuh emang udah nempel banget. Jadi makanya itu yang gue suka tuh orang-orang berkarakter gitu. Kalau misalnya lu angka besar tapi lu kayak nggak punya karakter ya lu cuma mas-mas biasa menurut gue.
Karena orang tuh bakal lupa apa konten lu, orang bakal lupa lu pernah ngomong apa, tapi orang nggak bakal lupa karakter lu. Karakternya, Iya. ciri khas. Udah nempel banget. Iya. Ciri khas. Ciri khas lo? Gak tahu, coba komen aja di penonton ini ciri khas gue apa. Oh, sorry, ambilin itu dong clothing. Ini buat kenang-kenangan nih. Sebelum kita mabar, jadi aku mau minta ilmu untuk cari cuan yang banyak, bro. Ya. Cari cuan? Heeh. Gampang lah easy. Easy. Bentaran juga bisa. Oke. Bentar. Sebelumnya aku ada kenang-kenangan nih. Aku ada clothing buat lo. Kenangan Sorry kalau kayak, jelek ya. kayak mau kemana aja nggak? Enggak, dia kan ada clothing juga. Ya. Mana man? Aku nggak minta. Aku nggak minta promosiin maksud aku. Gue nggak minta, tapi kalau dikasih gue makasih, bro. Ya udah. Wih, serius gue nggak minta tadi. Iya. Cuman ini sebagai persahabatan kita harus Yoi. saling ngasih. Ya. Lumayan. Jadi kasih lah. Oh. Nih, suhu. Terima kasih. Kita bersahabat. Yoi. Teman. Yuk, teman sekarang. I like. Baru 24 jam. Cepet juga anjing. Oh iya. Ini apa nih? Namanya? Ada IG-nya? Ada dong. Apa IG-nya? SK69 official. Organik. SK69 official. SK itu singkatan apa? Shop King. 69 tuh angka favorit gua. Oh. Kalau misal lu ngewe 69 tuh sangat-sangat menyenangkan. Luar biasa. Good Nice. info. Shopee ada? Ada dong. Ya, sini langsung kalian kunjungin ya. Yoi. Follow that dream. Kejar mimpi ngap. Oke, ngap. Tapi kalau mimpi terus nggak bangun-bangun gimana ngap? Betul, harus eksekusi juga. Makanya Ayo. ini ada lampu merah. Nah, ini waktunya tidur, ini waktunya tidur, ini waktunya kita jalan nih. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Siap. Man, ambil lampu merah besok man. Tidur aja kita terus. Tidur terus. By the way, thank you buat Andra, thank you buat timnya semuanya, Yeah. thank you banget udah Thank you banget. kasih merch-nya. Wih, harus Ayo, dipakai ya? Pakai nggak sih? Aku pengen- Kecilan nih gua, Kekecilan. kecilan. Wah, harus ada. Berarti nanti dikirimin lagi ya? Ya ntar dikirimin lagi. Thank Double you by the XL way. berarti. Iya. Nih, gue juga mau ngasih lu baju dari SK69. Oke, thank you. Luar biasa nih. Jangan lupa kalian kunjungin biar ini jadi sultan pengusaha. Amin, Amin ya. amin. Anak FF nggak mau dikasih? Kasih man, Mau nggak? Nggak muat kayaknya. kasih man yang S man. Kan mas. Bro. Siap. Oh ya, satu lagi pertanyaan terakhir nih. Apa? Sebelum kita cari mabar dan cari cuannya. Ada nggak unek-unek, apa sih unek-unek lo yang masih gregetan atau gimana setelah apa yang lo alamin kemarin-kemarin, entah masalah relationship, entah masalah yang fake dating itu, yang mana nih? Kan aku ngelihat problem lo kan yang kemarin-kemarin nih. Apa yang masih ada di unek-unek lo nih? Gak ada sih, bener-bener. Udah ya. Gue tuh kayak semenjak keluar dari penjara, gue jadi lebih wise sih. Kayak lebih ngeliat masalah yang kalau udah lalu ya lalu gitu. Terus kayak Oh gitu. kalau orang mau ngomong apapun, ya terserah mereka karena mungkin emang mereka yang punya pandangan. Karena lu kan nggak bisa maksain orang untuk sependapat sama lu kan. Itu di luar kuasa lu dan gue belajar juga. Lu tuh nggak boleh jangan mencoba untuk mengkontrol apa yang nggak bisa lu kontrol. Jadi kayak udah biarin aja. Ya kalau misalnya emang lu nggak bisa, itu di luar dari kuasa lu, ya udah biarin aja mereka mau gimana pun, mau ngomong apapun, nggak ada efeknya juga buat hidup lu. Kadang kita terlalu kayak cuma overthinkingnya dipikirin Iya. dipikirin terus. Gue udah mulai belajar untuk bodo amat nih. Sejak kapan? Dari penjara itu?
Di penjara itu. Kayak ngentot, gue di penjara tuh udah apa ya? Udah capek banget anjing gitu. Berapa Kayak lama sih serba di susah. penjara? Tahun. 1 tahun ya? Terus sekarang gue harus kena damage gitu atau sakit hati gara-gara omongan lu yang nggak ada artinya juga. Buat apa? Kayak nggak ada ngaruhnya juga. Toh gue makan masih bisa makan, dia udah masih bisa tidur. Ya kadang orang tuh ini, dari 99 orang yang ngedukung lo, ada 1 orang aja yang tiba-tiba nge-hate tuh, pasti yang lu pikirin yang 1 orang Ya, itu. 1. Padahal ada hal yang lebih. Iya, padahal ada banyak orang yang di samping lu yang ngedukung lu gitu, jadi kayak nggak penting sih menurut gue. Betul sekali. Jangan Betul biarin sekali. omongan orang itu nentuin siapa diri lu. Ya, do whatever you want as long as itu nggak merugikan orang lain. Selama lu misalnya kayak lu cuma ngerugin diri lu sendiri, ya udah nggak apa-apa. Lagian lu juga tahu konsekuensinya kayak gimana. Oke. Close dulu. Berarti lo sama Vincent udah nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Sama Listi juga nggak ada apa-apa? No, ama-ama ya. Soalnya kemarin kan ada kabar lo itu masih nggak terima gitu bro. Nggak terima apa? Kekalahan sama Vincent Emang nggak terima pada saat itu? pada saat itu. Jangan gue pikir-pikir lagi. Ya udahlah ya. Tai ya Buat udah. apa gitu? Iya udah. Buat apa ya? Iya. Mending gue main bonan nggak? Betul. Dapat cuan. Berjuang. Menang dari dia juga nggak dapat apa-apa kan? Nggak ada apa-apa juga. Mm-mm. Dapat sih engagement. Engagement. Iya. Belum tentu engagement itu juga pendukung lo bro. Di saat lo kalah juga mungkin itu netizen lo. Itu tergantung dari gimana lu ngegiring sesuatu sih. Gue ngerasa setelah gue dari Vincent, gue dapetin momen gue lagi. Dan di sana ya gimana cara gue buat nge-maintainnya lagi aja. Juga gue jujur aja ya, kayak gue kemarin tuh banyak lupa sama soppers gue tuh udah kayak my second family lah. Jadi di sana gue mulai dekat lagi sama mereka, gue mulai lebih produktif lagi. Mungkin sekarang gue lebih banyak konten slot ya. Cuman ya gue tetap maintain mereka dan akhirnya ya back on track lagi. Walaupun misal view-nya nggak sebanyak yang dulu-dulu gitu, tapi jadi lebih ke filter sekarang yang emang bener-bener ngikutin gue. Emang setia ngikutin nerima gue lo apa adanya. sama yang enggak. Dan gue juga nggak nyalain yang nggak setia itu, karena mungkin emang gue sukanya Erik yang begini bukan yang begini. Ya udah gue nggak nonton dia lagi lah, juga nggak apa-apa. Cuma jadi lebih kelihatan, lebih terseleksi lah. Mana Dan nih itu yang gue militan syukurin gitu ya. Iya, dan itu yang gue syukurin gitu dari hidup gue. Oh ternyata gue yang seperti ini pun gitu, gue yang nggak sempurna pun, yang masih bisa bikin banyak salah, yang kadang banyak ngecewain orang, tapi orang masih percaya sama gue gitu. Gue bersyukur di sana sih. Even teman-teman gue masih di sini pun kayak gue udah bersyukur banget. Kayak lu punya duit banyak-banyak, tapi kalau di meja makan lu makan sendirian kan juga gak enak. Tapi kayak lu kalau misalnya makan biasa-biasa aja, tapi makan lu bareng sama orang-orang yang lu sayang, sama teman-teman lu, kayak lebih enak aja. Ya sih. Oke, ya. Sip. Tos dulu dong. Ya makasih udah jebak gua. Ya udah. Sekian dulu lah kita bincang-bincang, waktunya kita cari cuan ya. Kita tunggu Erik Kolim, kesuksesan Erik Kolim, kebangkitan Erik Kolim. Amin. Ya. Lu juga mudah-mudahan lu Harus dong. terus. Mudah-mudahan hubungan lu lancar, Amin. tim lu lebih solid, Sip. lebih upgrade lagi kualitas konten. Thank Sama you. satu lagi, apalagi kalau misalnya YouTuber ya, konsisten. Konsisten. Konsisten tuh paling susah. Soalnya gue juga gitu, gue orangnya males banget anjing. Kadang harus di direct ya. Iya, Enggak males. sih. Beda pas zaman-zaman dulu, masih semangat, masih hype, kayak memanfaatkan semua fasilitas yang ada, walaupun itu kayak bukan punya kita masih minjem-minjem segala macam, tapi kayak Iya, semangat. jujur malah semangatnya itu pada saat lagi ngembang-ngembangin gak sih? Ketika kita sekarang sebenarnya harus mulai merambah di mana kayak itu malah susah. Karena kita kayaknya udah puas gitu. Iya, itu sih yang nggak boleh
puas anjing. Hmm. Kalau dulu kan semua serba terbatas nggak sih? Hmm. Tapi kayak masih semangat gitu loh. Sekarang udah ada resource-nya malah males-malesan. Ya namanya juga hidup, namanya juga manusia. Semangat bro. Oke. Semangat, thank you ya. datang, thank you buat timnya. Yuk. Ya, kita tutup podcast. Ya, pertama kali bikin podcast dan bintang tamunya luar biasa, Eriko Lim. Yuk, jadi sultan kita. Amin. Amin. Harus pede dong. Ya udah, komen di bawah apakah aku harus bikin apa lagi atau kita jadi apa nanti kita ya, teammate atau apa. Komen aja di bawah. Dan jangan lupa kalian kunjungin usahanya Bang Eriko tadi, clothingku juga jangan lupa ya. Ya udah, sampai segitu dulu. Bye, ciao. Bye.